Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Jaya dan elektronik dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan barokah. Oke ya, untuk kali ini saya tidak akan memberikan tutorial servis elektronik, melainkan saya akan berbagi bagaimana cara mencari cuan dari limbah elektronik, yaitu elektronik, televisi, speaker aktif, mesin cuci, maupun kulkas. Segala kerusakan elektronik kamu bisa diservis di sini. Zaidan Elektronik. Hubungi kontak di bawah ini. Nah, untuk tips mencari cuan kita kali ini, bagi saya nilainya lumayan fantastis ya. Untuk tips kali ini, selain kita cari cuan di bidang elektronik, kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi limbah-limbah kan merusak lingkungan ya. Jadi kita gak perbarui lagi sampah-sampah elektronik yang tidak terpakai, untuk lebih tepatnya rekondisi atau bisa juga restorasi. Nah, ini saya mendapatkan dari tukang barang bekas atau tukang rosok. Kalau di tempat saya di Bengkulu Utara disebutnya tukang barbek, yaitu barbek itu adalah barang bekas. Untuk tips kita mencari cuan kali ini bisa saya dapatkan dari limbah-limbah elektronik ini nominal hingga 10 hingga 20 juta. Oke, lumayan fantastis bukan? Daripada kita menganggur susah mencari pekerjaan, kita ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, oke ya, untuk televisi tabung yang merek Advante itu saya dapatkan dengan harga Rp40.000 untuk semua televisi itu ya, itu Rp40.000. Nah, saya membeli televisi ini tidak sembarangan membeli. Nah, kita temukan dengan tukang barang bekas yang boleh dicek dulu tabungnya. Nah, untuk tips yang pertama saya akan memberikan arahan bagaimana caranya membeli barang bekas ini dengan harga yang relatif murah ya. Jadi jangan sampai kita membeli itu terlalu mahal, karena ini berpengaruh dengan margin yang kita dapatkan. Terkadang tukang barang bekas itu menawarkan dengan harga yang sangat tinggi, padahal mereka itu hanya menilai barang bekas itu sebatas harga kiloan ya, seperti plastik, seperti tembaga, besi, aluminium itu yang laku. Yang tidak laku adalah seperti kaca. Nah, tabung televisi itu bagi mereka tidak ada harganya karena hanya sebatas kaca. Tetapi kalau di tangan kita, misal tabung elektronik itu normal, masih bagus, warnanya RGB-nya tidak pincang dan emisinya masih seimbang semua, itu nilainya sangat bercuan bagi kita. Bisa kita rekondisi menjadi hidup dan normal lagi, bisa kita jual untuk orang yang menghendaki servis. Nah, kalau untuk televisi tabung sendiri, ini tukang barang bekas itu kalau membeli di konsumen-konsumen yang sudah tidak menggunakan televisi tabung, mereka hanya menilai dari nominal Rp20.000 hingga Rp25.000. Oke, sangat murah bukan kalau tukang barang bekas mengambil. Nah, lalu kita kalau membelinya pastinya jangan terlalu tinggi. Kadang tukang barang bekas itu mintanya 100.000, yaitu sah-sah aja ya, mereka cari untung yang sangat besar. Tapi kalau bisa kita itu janganlah membeli dengan harga tinggi. Kalau saya membeli hanya dengan nominal Rp40.000 dan cukup cek layar saja. Kalau normal saya ambil. Kalau untuk mesin sendiri jangan khawatir ya Sohib Jaya dan elektronik. Kalau misal tidak bisa diperbaiki, bisa kita simpan sebagai suku cadang.
Kalau untuk mesin sendiri banyak ya, saya selalu memilih tabung yang layar cembung. Yang slim jarang ya, kalau slim kebanyakan saya buat stok untuk servis pergantian tabung. Nah kalau yang cembung seperti itu enak ya, kita bisa ganti dengan mesin Cina Wacom. Harga mesin Cina Wacom itu cukup relatif murah, jadi kalau harga baru tidak sampai 200.000 ya sekarang yang beli kita yang tanpa tuner. Tapi kalau kita membeli yang mesin baru tentunya modalnya agak lumayan tinggi. Harga mesin sendiri katakan saja 200.000 sudah dengan ongkos kirim. Lalu kita beli tabungnya katakan itu sudah berkisar hingga 40 ribuan. Ada yang minta 50.000. Katakan saja paling banyaknya 250.000 ya. Kalau di wilayah kota-kota besar, televisi tabung itu sudah kurang diminati, walaupun masih ada yang minat ya, tetapi tidak banyak. Dan di kota besar itu bisa dihargai cuman antara 150.000 hingga paling mahal 300.000 itu orang membeli. Nah kalau modal kita 250.000 yang pastinya sangat mepet ya, dengan keuntungan 50.000 itu. Nah kalau untuk tips jual beli televisi ini saya sarankan kalau Sohibya dan Elektronik berada di dusun. Di dusun itu karena barang elektronik untuk suppliernya juga sangat agak kurang terjangkau, agak susah dan harganya tinggi, dan orang yang di dusun itu biasanya menyayangi barang-barang elektroniknya. Kalau rusak itu mereka banyak diservis atau membeli second, tetapi kita kasih jaminan ya, karena televisi tabung di dusun itu masih diminati. Kita bisa jual hingga harga 500.000 hingga 600.000 tergantung permintaan dan kondisi fisik televisinya. Yang jelas kita memberikan garansi ya. Nah untuk mesin sendiri tip hematnya bisa kita membeli di marketplace di Shopee. Di Shopee sendiri itu harganya kalau mesin second tidak sampai 100.000. Nah kita bisa memberikan kipasnya biar lebih awet. Elko-elko yang sudah kering bisa kita ganti dengan elko kiloan agar menghemat budget. Nah itu kalau tips saya untuk jual beli televisi second. Lalu kalau tips untuk jual beli speaker aktif bagaimana? Kalau untuk speaker aktif tersebut itu juga yang penting kita cari itu boxnya yang masih bagus, jangan cari box yang sudah bocor, sudah rusak. Tentunya yang terpenting kita cek untuk speakernya normal semua ya, kita harus siap modul speaker aktif yang bagus, normal langsung kita coba apakah pecah atau tidak. Nah untuk speaker aktif sendiri juga kita membeli di barang bekas itu juga sangat murah ya, hanya sekitar nominal 40 ribuan juga. Nah untuk modulnya sendiri yang sudah lengkap Bluetooth USB, TF card, remote dan lain-lain, mobil karaoke itu hanya sekitar kurang lebih 100 ribuan, gantung harga wattnya ya. Nah, kita masih bisa cuan juga di situ. Speaker aktif itu saya jual masih bisa laku sekitar 350.000 hingga 500.000 tergantung ukuran speaker aktifnya. Nah untuk tips mesin cuci juga kita membeli itu harus yang pertama kita cek fisiknya. Kalau fisiknya bagus lengkap, kita bisa membeli dengan harga yang standarnya 150.000, yaitu 150.000 itu dengan catatan untuk kedua dinamonya hidup ya, hidup normal. Kita tes, kita siapkan kapasitor sama kabel AC. Nah lalu untuk mesin cuci itu bisa kita bersihkan dengan pemutih dan deterjen pencuci piring itu ya, kita bisa buat lebih mengkilap lagi ya. Ini saya berikan gambar contoh-contohnya. Nah untuk mesin cuci sendiri itu kalau kita dengan modal 150.000 bisa kita perbaiki dengan normal ya, setidaknya
Untuk mesin cuci sendiri itu kita lihat apakah bocor atau tidak. Kalau bocor itu kita modal gearboxnya sekitar 70 ribuan ya. Nah, lalu kalau gearbox itu sangat vital ya, harus diganti karena kebocoran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada dinamo karena terkena percikan air. Dan kalau sudah kita ganti gearbox, jangan lupa kita kasih pelumasnya, kita kasih gemuk-gemuknya ya biar awet. Nah, lalu untuk dinamo itu sendiri kita tutup dengan plastik, nah biar tidak mudah rusak dan konsumen puas. Dan untuk mesin cuci second sendiri bisa kita bandrol dari harga 650.000 hingga 900.000. Cukup murah bukan untuk mesin cuci yang like new seperti baru dan seperti baru buka bungkus. Untuk tips selanjutnya masih banyak ya untuk flybacknya. Nah ini cuman rusak flybacknya ya. Flyback ini saya beli cuman 15 ribuan, beli di online, saya beli second. Selain kita cari murah, untuk flyback second ori dia lebih terjamin kualitasnya karena ini flyback baru ya, kelihatannya masih baru, bawaan dari mesin baru. Yang model sekarang saya lihat tadi ini sudah cepat short. Kalau tidak kita bisa belikan yang baru juga, yang merek Max atau ada merek yang lebih bagus dari itu, yang harganya 50.000 ke atas, itu flybacknya awet. Oke ya, jadi untuk televisi Cina ini saya hanya bermodal 60.000 rupiah dan bisa kita jual dengan harga 500.000 rupiah. Oke ya, sekian tips dari saya, Zaidan Elektronik. Undur diri, mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi ladang mencari cuan dan berbagi ilmu bermanfaat. Jika ada pertanyaan